Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls bagian pertama. Kita akan memahami tentang momentum dan impuls. Kita mulai dengan momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Jadi dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Jadi ini rumus momentum, P sama dengan M kali V. Ini rumusnya. Untuk memahami momentum, kita berikan contoh soal berikut. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 2 kg. Keduanya bergerak seperti pada gambar. Perhatikan, benda A bergerak ke arah utara, kemudian benda B bergerak ke arah timur. VA-nya adalah 2 meter per sekon, VB-nya adalah 3 meter per sekon. Di sini diketahui massa A adalah 4 kg, jadi di sini MA sama dengan 4 kg, dan massa B adalah 2 kg, jadi MB sama dengan 2 kg. Kita diminta untuk menghitung momentum benda A atau PA ini berapa. Kemudian momentum benda B atau PB ini berapa. Kemudian jumlah momentum kedua benda atau P total ini berapa. Kita lihat rumusnya bahwa momentum atau P sama dengan M kali V. Jadi kalau PA sama dengan MA kali VA. Masukkan angkanya, MA adalah 4 kg, VA adalah 2 meter per sekon. Sehingga PA sama dengan 8 kg meter per sekon. Kemudian PB sama dengan MB kali VB. Masukkan angkanya, MB adalah 2 kg dan VB adalah 3 meter per sekon, sehingga hasilnya adalah 6 kg meter per sekon. Perhatikan bahwa momentum adalah besaran vektor, sehingga penjumlahannya berlaku penjumlahan vektor. Jadi kita harus lihat arahnya. Perhatikan bahwa VA berarah ke utara, sehingga momentum A juga berarah ke utara, ini adalah VA. Kemudian VB berarah ke timur, jadi momentum B juga berarah ke timur, ini adalah PB. Maka penjumlahan kedua momentum ini atau P resultan atau P total arahnya mengikuti Pitagoras, yaitu ke sini. Ini adalah P total atau P resultan. Karena di sini sudutnya siku-siku, maka P total berlaku teorema Pitagoras. PT sama dengan akar PA kuadrat ditambah PB kuadrat. Jadi sama dengan akar PA adalah 8 kuadrat ditambah PB adalah 6, jadi plus 6 kuadrat. Ini 64, ini 36, ini akar 100 atau sama dengan 10. Maka PT sama dengan 10 kg meter per sekon. Ini hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan waktu. Jadi kita rumuskan bahwa I sama dengan F kali delta T. Ini rumus impuls. Di mana I adalah impuls, satuannya Newton kali sekon. Kemudian F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. Dan delta T adalah selang waktu yang dibutuhkan, satuannya sekon. Jadi rumus impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat poin yang sangat penting, yaitu hubungan antara momentum dengan impuls. Setiap benda yang diberikan impuls akan berubah momentumnya. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Dirumuskan bahwa I sama dengan delta P. I sendiri adalah F kali delta T, dan delta P adalah M kali delta V. Jadi inilah rumus hubungan antara impuls dengan momentum.
bahwa F kali delta T sama dengan M kali delta V. Ini rumusnya. Untuk memahami hubungan antara impuls dengan momentum, kita akan berikan contoh soal berikut. Dalam permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 40 meter per sekon. Bila gaya yang bekerja sebesar 200 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,2 sekon, maka tentukan A adalah impuls yang bekerja pada bola, B perubahan momentumnya, dan C massa bola. Jadi di sini ada bola yang ditendang melambung dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jadi V ini sama dengan 40 meter per sekon. Tetapi sebelum bola ini melambung, tentu saja bola awalnya dalam keadaan diam. Jadi V0-nya sama dengan 0 karena bola diam. V yang ini kita sebut saja V aksen yang nilainya adalah 40 meter per sekon. Sehingga delta V-nya sama dengan 40 min 0 atau sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian gaya yang bekerja sebesar 200 Newton, maka F sama dengan 200 Newton. Kemudian selang waktunya sebesar 0,2 sekon atau delta T sama dengan 0,2 sekon. Kita diminta mencari impuls yang bekerja pada bola atau I sama dengan berapa. Kemudian perubahan momentumnya atau delta P sama dengan berapa. Kemudian massa bola atau M sama dengan berapa. Kita lihat untuk yang A. Impuls adalah F kali delta T. Di sini F-nya sama dengan 200 Newton. Delta T adalah 0,2 sekon. Sehingga impulsnya sama dengan 200 kali 0,2 adalah 40 Newton sekon. Kemudian yang B, berapa delta P? Kita tahu bahwa delta P sama dengan impuls. Jadi sama dengan 40 Newton sekon. Atau sama saja 40 kg meter per sekon. Satuannya sama antara Newton sekon dengan kilogram meter per sekon. Kemudian yang C kita akan mencari massa bola. Rumus delta P adalah delta P sama dengan M kali delta V. Sehingga M sama dengan delta P per delta V. Kita masukkan angkanya. Delta P adalah 40 kg meter per sekon. Per delta V-nya adalah 40 meter per sekon. Sehingga di sini M per S bisa kita coret. 40 per 40 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1 kg. Inilah hasil akhirnya. Baik adik-adik, untuk memahami lebih baik tentang momentum dan impuls, kita akan bahas soal-soal yang pernah keluar. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah mobil massanya 2 ton, mula-mula diam, kemudian bergerak selama 5 sekon, hingga kecepatannya mencapai 10 meter per sekon. Gaya dorong yang diperlukan mobil adalah, jadi di sini diketahui massa mobil adalah 2 ton atau M sama dengan 2 ton. Ini harus kita ubah ke dalam SI, ini sama dengan 2000 kg. Mobil mula-mula diam atau V0-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatannya mencapai 10 meter per sekon. Atau V aksen sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga di sini delta V-nya adalah 10 min 0 atau sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian waktunya selama 5 sekon atau T sama dengan 5 sekon. Kita diminta untuk mencari gaya dorongnya berapa atau F sama dengan berapa. Ini adalah hubungan antara momentum dengan impuls. Jadi I sama dengan delta P, bahwa impuls adalah perubahan momentum. Impuls sendiri rumusnya adalah F kali delta T. Kemudian delta P, perubahan momentum, rumusnya adalah M kali delta V. Kita masukkan angkanya. F dikali delta T, delta T-nya adalah 5 sekon. Jadi F kali 5 sama dengan M-nya adalah 2000. Delta V-nya adalah 10.
2000 kali 10 hasilnya adalah 20.000. Sehingga F sama dengan 20.000 per 5. Atau sama dengan 4.000 Newton. Ini hasil akhirnya, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Kita teruskan ke soal 2. Sebuah bola yang mula-mula diam, kemudian disodok tongkat dengan gaya 50 Newton dalam waktu 10 milisekon. Jika massa bola adalah 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok adalah, jadi di sini bola mula-mula diam, atau V0-nya sama dengan 0. Kemudian disodok tongkat dengan gaya 50 Newton, atau F sama dengan 50 Newton. Dalam waktu 10 milisekon, jadi delta T-nya adalah 10 milisekon. Mili artinya adalah 10 pangkat min 3, sehingga ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 sekon, atau sama dengan 10 pangkat min 2 sekon. Jika massa bola adalah 0,2 kg, jadi massa sama dengan 0,2 kg, maka kecepatan bola setelah disodok, maka V sama dengan berapa? Di sini berlaku hubungan antara impuls dengan momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impulsnya adalah F kali delta T, sementara delta P adalah M kali delta V, atau sama aja M kali V min V0. Kita masukkan angkanya, F adalah 50 Newton, masuk di sini 50. Kemudian delta T adalah 10 min 2 sekon, masuk di sini 10 min 2. Ini sama dengan M-nya adalah 0,2. Kemudian V min V0-nya adalah 0, jadi V min 0. 50 kali 10 min 2 adalah 0,5. Ini sama dengan 0,2. V min 0 adalah V. Jadi V sama dengan 0,5 per 0,2, atau sama aja 5 per 2. Ini adalah 2,5. Satuannya meter per sekon. Ini hasil akhir kita, sehingga pilihannya adalah yang B. Ini dia. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal 3. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon. Bila gaya tendangan 250 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, maka massa bola adalah, jadi di sini bola yang ditendang melambung dengan kecepatan 50 meter per sekon, atau V sama dengan 50 meter per sekon. Tentu sebelum bola ditendang, bola dalam keadaan diam, maka V0-nya sama dengan 0. Sehingga di sini delta V-nya adalah 50 min 0, atau sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian gaya tendangan adalah 250 Newton, atau F sama dengan 250 Newton. Kemudian selang waktu sentuhnya adalah 0,3 sekon, atau delta T sama dengan 0,3 sekon. Ditanya berapa massa bola, atau M sama dengan berapa. Di sini berlaku hubungan antara impuls dengan momentum, bahwa I sama dengan delta P. Impuls adalah perubahan momentum. Masukkan rumus impuls. Impuls adalah F kali delta T. Kemudian delta P-nya adalah M kali delta V. Masukkan angkanya, F adalah 250 Newton. Masuk di sini 250. Kemudian delta T adalah 0,3. Sama dengan M kali delta V-nya adalah 50. Jadi M kali 50. 250 kali 0,3 adalah 75. Sama dengan M kali 50. Sehingga M sama dengan 75 per 50. Ini kalau kita bagi 25 semua, hasilnya adalah 3 per 2, atau sama dengan 1,5 kg. Ini hasil akhir kita, sehingga pilihan kita adalah yang B. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini.
Kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.